Alhamdulillah Alhamdulillahil malikid dayyan Wassalamu ala Muhammadin Sayyidi waladi adnan Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala barri zaman Wa ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihati waz zaman wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama mensyukuri satu nikmat yang paling utama dalam hidup kita, yakni nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada hari ini dimudahkan langkah kaki kita, diluangkan waktu kita untuk dapat duduk bersimpuh mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat. Karena betapa banyak di luar sana yang saat ini tak mampu kakinya melangkah, tak tergerak hatinya untuk mendekat, tak kuasa ia menahan kesibukan hingga ibadah Jumatnya terlewat. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa berupaya melakukan apa-apa saja yang menjadi kewajiban kita dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita masuk pada bulan haji. Banyak berita yang kita dengar dari berbagai media-media sosial ataupun media-media lainnya tentang bagaimana perjuangan para jamaah haji tahun ini untuk bisa berangkat ke tanah suci. Di balik jutaan cerita yang kita dengar dan kita lihat dari media-media tersebut, khatib ingin mengangkat satu cerita yang tak lekang oleh zaman. Cerita yang selalu tertulis
dalam hati-hati seorang anak manusia yang mencintai orang tuanya. Cerita tentang bakti seorang anak kepada ibunya, sehingga namanya menjadi masyhur di seantero penduduk langit. Oleh karenanya, khatib berikan judul pada khutbah kali ini, Birrul Walidain, kasih ibu seluas langit, kasih anak seluas samudra, sebagai sebuah refleksi dari cerita seorang hamba Allah yang bernama Uwais Al-Qarni. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam kitab Adabul Mufrad, sebuah kitab yang di dalamnya berisi tentang hadis-hadis adab dan akhlak seorang muslim, yang disusun oleh seorang Imam Al-Bukhari. Beliau menjabarkan mulai dari faslul bab 1, faslul awal hingga bab ke-24, semuanya berisi tentang birrul walidain. Itulah mengapa tema tentang birrul walidain ini menjadi penting untuk selalu kita sampaikan dan kita ingat. Uwais Al-Qarni tinggal bersama ibunya di negeri Yaman. Keadaan ibunya pada saat itu tidak baik-baik saja, tidak sedang baik-baik saja. Ibunya memiliki penyakit yang menyebabkan ia lumpuh, tidak bisa berjalan. Hanya Uwais Al-Qarni lah yang sabar dengan penuh keikhlasan dan penuh cinta kasih merawat sang ibu. Apapun yang menjadi permintaan sang ibu selalu ia lakukan. Sami'na wa ata'na dengan ibunya. Suatu ketika ibunya Uwais Al-Qarni berkata, "Wahai anakku, keadaan ibu saat ini sudah sangat lemah. Mungkin ibu tidak lama lagi akan bersama engkau. Namun ada keinginan yang sangat kuat di dalam hati ibu, yang ingin ibu lakukan dan ingin agar engkau mengikhtiarkannya demi ibu. Ibu ingin berhaji." Mendengar keinginan sang ibu, hati Uwais saat itu bergemuruh. Uwais yang selama ini selalu berjuang untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan ibunya, saat itu juga harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan keinginan ibunya yang terbaru. Karena ia tahu kondisi sang ibu yang lumpuh tidak akan mungkin berjalan atau melakukan perjalanan sampai ke tanah suci. Karena ia tahu jarak dari negeri Yaman menuju tanah suci bukanlah jarak yang singkat. Karena Uwais juga tahu bahwa dia bukan dari keluarga yang kaya raya. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin, yang tidak memiliki tunggangan yang dapat memudahkan mereka menuju ke tanah suci. Jarak dari Yaman ke Makkah, jika kita hitung, sekitar kurang lebih 1.100 km. Jika kita bandingkan di Indonesia, mungkin dari Pelabuhan Merak hingga Banyuwangi.
sebuah jarak yang tidak pendek. Lalu Uwais kemudian berpikir dan ia akhirnya memutuskan untuk membeli seekor anak lembu, bukan seekor unta. Uwais tak mampu membeli seekor unta. Lalu apa yang dia lakukan dengan anak lembu itu? Uwais lalu membangun kandang lembu di atas gunung, dan dengan anak lembu itu ia melatih fisiknya. Ia gendong anak lembu itu ke gunung setiap harinya pulang pergi. Ia latih fisiknya selama 8 bulan berturut-turut, hingga masyarakat di sekitar sampai mengatakan, Uwais telah gila, Uwais telah gila, Uwais telah gila. Bulan demi bulan Uwais gendong anak lembu itu dalam setiap aktivitasnya, hingga masuklah bulan haji. Lalu ia mengajak ibunya berangkat haji dengan cara menggendong sang ibu hingga ke tanah suci. Singkat cerita, sang ibu sampai di tanah suci melaksanakan ibadah haji, lalu menitikkan air matanya di depan Ka'bah. Uwais pun berdoa di samping ibunya, Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku. Sang ibu yang mendengar doa Uwais lalu berkata kepada Uwais, Wahai anakku, kenapa engkau mendoakan dan memohonkan ampun untuk ibumu? Bagaimana dengan dosa-dosamu? Apa kata Uwais? Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa engkau wahai ibuku, maka nantinya engkau akan masuk surga Allah. Maka cukuplah bagiku ridho dari engkau sebagai orang tuaku yang akan mengantarkanku ke surganya kelak. Ini hanyalah sepenggal kisah dari seorang Uwais Al-Qarni dalam menjalani kehidupannya, hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat beliau bahwa apabila di antara sahabatnya nanti bertemu dengan Uwais, maka mintalah doa kepadanya dan mintalah istighfarnya. Karena kata Rasulullah, Uwais adalah penduduk langit. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa yang pertama, mampukah kita yang selalu bisa sami'na wa ata'na dengan orang tua kita, seperti halnya Uwais yang selalu berjuang dengan apapun permintaan dan perintah sang ibunya, walaupun rasa-rasanya tidak mungkin, walaupun dihitung secara logika tak akan mungkin dia memberangkatkan haji ibunya ke tanah suci. Di antara kita mungkin masih berpikir 2, 3, 4 kali lebih panjang. Lihat saja ketika saat lebaran tiba, kita masih beralasan ketika ibu kita minta kita pulang gak usah bawa apa-apa. Kita masih beralasan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ketika kita diminta membeli makanan, jajanan pasar mungkin yang sedang diinginkan oleh ibu kita, kita beralasan, wahai ibu, saya masih harus mengantarkan anak saya ke sekolahnya. Hikmah yang kedua, apa yang kita munajatkan
dalam setiap sujud dan doa kita? Adakah istighfar untuk orang tua kita selalu terucap? Adakah untayan Fatihah selalu kita kirimkan setiap harinya dalam 5 kali kita sholat? Adakah Al-Fatihah itu kita kirimkan untuk orang-orang tua kita yang sudah tiada? Adakah sedekah yang keluar dari harta yang kita dapatkan kita sengaja niatkan untuk mereka? Uwais adalah manusia yang cerdas. Ia tahu ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Maka ia berusaha meraih jalan keridhaan Allah itu dengan meraih cinta dari kedua orang tuanya. Ridallahu fi ridha walidayhi wa sakhatuhu fi sakhatihima. Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua kita. Hadis riwayat Al-Hakim, At-Tabrani dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La tanqud thawbaka fayusibahumal ghubar." Jangan engkau kibaskan pakaianmu sehingga kedua orang tuamu terkena debunya. Apa makna di balik perkataan Ibnu Abbas tersebut? Dari perkataan Ibnu Abbas ini kita dapat mengambil makna bahwa memuliakan orang tua itu adalah di atas segalanya. Maka muliakanlah mereka. Ajak orang tua kita ke tempat-tempat yang mereka suka. Kenalkan mereka kepada kawan-kawan kita. Kalau kita sudah bisa sekolah yang tinggi, kalau kita sudah bisa bekerja di kantor-kantor yang bagus, gandeng mereka. Ajak mereka ke sekolah-sekolah kita, ke kampus-kampus kita, ke kantor tempat kita bekerja. Gandeng tangan mereka, lalu tatap mata mereka, ucapkan kepada keduanya, ibu, bapak, buya, ayah, uma, saya bisa hingga saat ini atas izin Allah, namun dengan ikhtiar engkau. Saya bisa kuliah di kampus ini, mendapatkan pekerjaan yang baik ini, semua karena perjuangan engkau. Tatap mata mereka, peluk mereka dengan kuat, ucapkan terima kasih kepada mereka, cium tangan dan kaki mereka, karena kita tidak pernah tahu kapan mereka akan pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Dengan itu, semoga Allah meridai kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.